Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita sama-sama membahas Dhamma, marilah kita memberi penghormatan kepada Guru Agung kita bersama-sama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Bapak Ibu yang berbahagia, terimalah salam dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Pada hari ini kita akan mencoba membahas satu materi yang kelihatan dari judul. Pernahkah kita mencoba melawan samsara? Nah, Bapak Ibu, di sini ada kata-kata samsara. Samsara itu apa? Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu. Samsara itu adalah rangkaian arus kehidupan di 31 alam yang berlangsung terus-menerus. Nah, selama kita hidup, Sang Buddha mengatakan kita sudah terlahir dan mati berkali-kali, ya. Walaupun kita sendiri, kecuali ada anak yang indigo yang bisa melihat, ya. Kita sendiri kan tidak tahu dan tidak melihat bahwa ada kejadian-kejadian seperti itu. Tetapi keyakinan kita hanya berdasarkan anumana dan kitab suci. Nah, anumana itu apa, Bapak Ibu? Anumana itu adalah melihat dan percaya kepada orang-orang yang mengalami, sama seperti kalau kita melihat orang yang jatuh dari sepeda, orang tersebut mengatakan kakinya sakit atau dia terkilir itu sakit, atau lecet itu sakit. Kita bisa ada gambaran bahwa oh ya, sakit itu karena mengalami kejadian seperti itu, walaupun kita sendiri tidak mengalaminya, ya. Itu anumana. Nah, Bapak Ibu, samsara, Sang Buddha mengatakan kita sudah terlahir mati berkali-kali. Materi ini pernah dibawakan dengan judul yang berbeda. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube. Itu adalah bersahabat dengan raksasa kala. Kenapa materinya judulnya saya rubah? Karena kalau di Zoom itu ada keterbatasan untuk penyampaian, ya. Kalau kita begini langsung itu lebih nyaman. Oke. Di sini ada pertanyaan, pernahkah kita mencoba melawan samsara? Intinya, pernah enggak kita melakukan suatu hal yang berupaya untuk memutus rantai kelahiran? Kasarnya seperti itu. Itu adalah cita-cita umat Buddha, memutus rantai kelahiran. Tetapi apakah memutus rantai kelahiran itu sedemikian mudahnya langsung diputus? Ya. Nah, disinilah kita melihat ajaran Buddha begitu agung. Itu bukan cuma memutus sebagai akhir, tetapi Sang Buddha memberikan kita gambaran-gambaran mulai dari mencoba meredam, kemudian mengurangi, dan akhirnya memutus, ya. Next, Bapak Ibu, di sini kita akan
lihat beberapa cerita yang semua saya ambil dari Dhammapada. Yang pertama tentang kisah orang-orang baik, wanita-wanita yang baik yang pergi ke wihara untuk uposatha, tetapi dengan tujuan berbeda-beda. Kemudian ada kisah yang mulia Patacara Theri. Bapak Ibu mungkin pernah dengar kisahnya, nanti kita ulang ya. Kemudian kisah Patipujika Kumari, ini adalah dewa yang terlahir di alam manusia 80 tahun kemudian meninggal dan bertekad untuk kembali terlahir di samping suaminya. Kemudian kisah Bahuputika Theri, ini juga adalah seorang wanita yang berjuang untuk mengakhiri samsara ya. Jadi nanti jawabannya apakah pernahkah kita mencoba melawan samsara? Nah, nanti Bapak Ibu bisa menjawab sendiri-sendiri ya. Oke. Next. Dikisahkan di dalam Dhammapada ini bahwa pada saat itu ada teman-teman dari Wisaka, mereka itu melakukan uposatha. Nah, apa yang diharapkan dari uposatha tersebut? Next. Dari sekelompok wanita yang ikut uposatha ini, yang paling tua itu berpikir umurnya tinggal sebentar. Jadi kalau dia meninggal, semoga terlahir di alam bahagia. Ya. Kemudian ketika Wisaka bertanya kepada yang lebih muda, untuk apa sih engkau melakukan kebaikan? Untuk apa sih engkau melakukan uposatha? Dia menjawab, semoga saya tidak tinggal dengan istri lainnya. Kenapa jawabannya seperti ini Bapak Ibu? Karena di zaman 2600 tahun lampau itu suami-suami itu biasa mempunyai istri lebih dari satu ya. Jadi harapannya adalah semoga saya tidak dimadu oleh suami saya ya. Jadi saya tidak punya pesaing, kalaupun ada pesaing ya semoga saya tidak tinggallah sama pesaing saya, seperti itu. Jadi istri kedua, ketiga dan seterusnya. Kemudian yang lebih muda lagi ketika ditanya, kenapa kamu ikut uposatha? Karena saya ingin dapat anak. Jadi ini yang baru menikah ya, yang masih muda. Saya ingin mendapatkan anak secepatnya. Kenapa Bapak Ibu anak itu diperlukan di India? Karena di zaman dulu seorang wanita itu nanti akan dihargai kalau dia mempunyai seorang penerus kehidupan keluarga laki-laki. Kapan dia melahirkan perempuan, maka derajatnya tidak akan naik-naik. Ya. Jadi zaman dulu sampai bahkan sekarang pun walaupun sudah bergeser, sistem kasta sangat kuat di India, sistem patriarki yang sangat luar biasa kuat, wanita itu masih kelas 2. Ya. Nah, kemudian yang muda-muda kira-kira apa? Ya, sudah muncul ya di layar. Yang muda-muda belum menikah, tujuannya uposatha untuk supaya bisa dapat pasangan dan cepat menikah. Bapak Ibu, ini mewakili hampir yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang, keinginan lumrah manusia secara umum. Ketika ini ditanyakan kepada teman-teman wanita Wisaka, itu karena teman-temannya wanita. Kalau yang cowok bagaimana? Sama. Ketika ditanya, kapan kamu mau aktif ke wihara? Nanti kalau sudah tua, tidak ada kerja tak. Nanti sudah tua baru persiapan untuk pergi lahir di alam yang lebih bahagia. Ya. Kalau yang masih lebih muda, ya semoga saya dapat pasangan yang lebih cantik. Yang belum menikah, semoga saya cepat dapat pasangan. Ya. Jadi melakukan kebajikan dengan hal-hal seperti ini. Kemudian, apakah ini salah? Next. Bapak Ibu, ketika Wisaka yang seorang Arya, jadi Wisaka itu perumah tangga tetapi sudah mencapai tingkat kesucian, ya. Menghadap kepada Buddha karena mendapatkan jawaban yang bervariasi seperti ini, Wisaka kemudian mempertanyakan,
Kenapa? Karena pemikiran seorang Arya itu beda dengan pemikirannya kita. Ya. Kenapa sih teman-teman saya ini tidak ada yang punya tujuan yang lebih tinggi? Tujuan lebih tinggi itu apa? Berjuang melawan samsara. Sang Buddha bilang begini, ya, karena sebagian besar makhluk tertarik kepada lingkaran kehidupan. Sebagian besar makhluk tertarik kepada watta, bukannya wiwatta. Nah, Bapak Ibu, ada watta dan ada wiwatta. Watta itu adalah lingkaran yang tidak pernah berhenti. Ya, watta itu, mohon maaf saya lupa bawa pointer. Kalau dari laptop kan biasa pakai mouse, tapi ini linknya terputus. Ya, jadi watta kalau Bapak Ibu lihat itu ada 3 lingkaran tini watani. Ini adalah lingkaran penjelasan di Paticca Samuppada yang menggambarkan bagaimana kita terjebak di dalam samsara. Bapak Ibu bisa lihat yang di Kilesa Watta. Kilesa Watta itu adalah kelompok kekotoran batin. Watta itu lingkaran, ya. Jadi Kilesa Watta ini adalah kelompok kotoran batin. Kemudian Kamma Watta ini adalah bentukan-bentukan kamma yang baru. Ya. Kemudian Wipaka Watta, wipaka itu adalah akibat. Jadi akibat dari kamma-kamma yang kita buat. Ya. Jadi penjelasan bagaimana dari lingkaran ini Bapak Ibu bisa lihat. Karena ada akibat wipaka, kita merespon dengan kekotoran batin, dengan membentuk kamma-kamma yang baru. Kamma-kamma yang baru akan membentuk akibat-akibat yang baru, yang kemudian kita respon lagi dengan kekotoran batin, dengan kamma-kamma baru, dan akibat baru muncul lagi, kita respon lagi dengan kekotoran batin, dan seterusnya. Bisa tangkap ya? Jadi Tiwata ini atau 3 lingkaran ini saling berputar terus menerus. Yang di atas kotoran batin akan merespon wipaka yang lingkaran sebelah sini, ya, dengan kamma yang baru. Jadi itu akan terputar terus. Kamma akan menghasilkan wipaka. Wipaka kita respon dengan kotoran batin, dengan kamma baru akan menghasilkan wipaka lagi, dan seterusnya. Ini akan terputar terus. Jadi kapan kita berhenti? Kemudian Sang Buddha kenapa mengatakan, ya, wisaka karena mereka masih tertarik kepada watta, bukannya wiwatta. Kita semua tertarik dengan segala perbuatan baik yang kita lakukan, kita terjerumus dalam banjir untuk mengikuti watta itu dengan bahagia. Kenapa dengan bahagia? Saya melakukan kebaikan, semoga saya hidup bahagia. Salah? Tidak. Saya melakukan kebaikan, semoga saya banyak harta. Tidak salah. Saya melakukan kebaikan, semoga saya tampang, ayu, wano, sukhambalan, dan segala-galanya. Tetapi satu yang kita lupa. Ketika kita sudah berbahagia, ketika kita punya umur panjang, ketika kita punya kesehatan, kita punya kekuatan, dan sebagainya, kita lupa untuk keluar dari arus kehidupan. Kita mengikutinya. Kenapa? Karena itu membahagiakan. Ya, jadi sampai kapan kita bisa keluar? Tidak bisa keluar kalau kita tidak berupaya untuk mencoba keluar dari samsara. Bagaimana cara mencoba keluar dari samsara? Inilah yang Sang Buddha mengatakan, orang-orang sebagian tertarik dengan watta, mengikuti arus. Ya, satu contoh Dewasaka saja yang sotapanna loh. Ya, setelah mendengarkan dhamma kembali ke alam dewa, apa yang dilakukan? Kembali memuaskan nafsu indranya dengan dewi-dewi yang ada. Sampai Bante Moggallana harus terbang ke sana, kemudian menggoncangkan istananya. Hoi, sadar. Ya. Kenapa? Karena mereka Dewasaka itu di alam surga itu happy luar biasa. Ya. Beda dengan kita, jauh sekali. Ya. Nah, wiwatta ini apa, Bapak Ibu? Wiwatta itu artinya adalah melawan keberlangsungan arus kehidupan dengan cara mempersingkat lama kita larut dalam samsara ini.
Salah satunya adalah dengan berupaya memaksimalkan kelahiran sampai 7 kali. Bapak Ibu, ada teori ya, kalau makhluk yang masuk arus pencapaian Arya itu cuma maksimal lahir 7 kali. Jadi makhluk-makhluk yang berjuang melakukan kebaikan dengan tujuan akhir untuk mencapai nibbana, itu akan memulai dengan maksimal 7 kali kelahiran. Ya, jadi Sotapanna itu maksimal 7 kali kelahiran. Nah, kalau Bapak Ibu belajar lebih jauh, 7 kali kelahiran di mana? Ya, jadi ini pertanyaan yang banyak sekali. 7 kelahiran di alam kama sobana. Ya, jadi kelahiran di alam dewa dan manusia itu maksimal 7 kali. Karena kalau terlahir di alam yang lain itu masih bisa banyak kali. Ya, oke. Bapak Ibu, Sang Buddha mengatakan kita semua tertarik kepada watak bukan wiwata, itu lumrah. Kenapa? Karena kita belum melihat bahaya dari kelahiran. Apa sih bahaya kelahiran? Bapak Ibu, walaupun kita bahagia, kita ketika terlahirkan, maka kita pasti pelan-pelan dimakan usia, lapuk, sakit, tua, dan mati. Ya. Kapan kita belum menyadari itu? Ketika mungkin kita masuk di usia kedua kehidupan kita, 60 tahun ke atas. Atau di usia pertama kehidupan kita 30 tahun ke atas. Ya. Jadi di India itu dibagi 30, 60, 90. Usia pertama, usia kedua, dan usia ketiga. Nah, Bapak Ibu, Sang Buddha mengatakan kita ini dihalau oleh waktu. Karena kelahiran, kita itu dihalau oleh waktu, akan mengalami sakit, mengalami tua, dan akan mengalami mati. Kapan kita menyadari? Kebanyakan ketika kita sudah berumur, ketika kita sudah tua. Hai, laule. Ya. Tapi kalau masih muda, kita belum menyadari. Kadang-kadang yang tua pun terlambat menyadari. Ya. Kenapa saya bilang terlambat menyadari? Ya, karena kita masih sehat. Saya pernah main badminton, sorry ini keluar. Ini untuk menggambarkan bahwa yang tua itu kadang-kadang juga tidak sadar. Saya main badminton, terus habis main, teman bilang, deh, Koko kuatnya? Koko umur berapa? Saya bilang, kok tebak berapa? Dia 40 lebih, 41. Terus dia bilang, Koko ini kayaknya 44. Saya bilang 44. Saya sudah 52. Kenapa masih kuat? Saya juga dalam pikiranku, iya saya masih kuat. Tapi apa? Pulang besok sakit semua badan. Kuat di mana? Mau tidak mau merasa segar, tubuh fisik kita lapuk oleh usia. Ya, tidak bisa kita lawan, tidak bisa kita bohong. Mau bagaimana sehat? Tubuh ini mengingatkan kita bahwa kita larut oleh watak itu. Kita happy, saya berbahagia, main badminton, lupa segala-galanya, lupa. Makanya di sini pertanyaan di awal, pernahkah kita mencoba melawan samsara? Ya, pertanyaannya seperti itu untuk saya dan teman-teman semua. Nanti kesimpulan akhir baru saya simpulkan, ya. Next. Jadi yang tadi Sang Buddha menggambarkan bahwa kita dihalau seperti sekelompok sapi ke kematian karena ada kehidupan, ya. Nah, yang kedua ini adalah kisah Patacara Theri. Patacara ini Bapak Ibu tahu dia adalah seorang wanita yang luar biasa kaya, terlahir dengan karma baik yang banyak sehingga bisa terlahir di keluarga yang kaya. Kemudian dia saking disayangnya sama papa mamanya, itu dipingit, disimpan di atas istana berlantai 7 katanya, ya. Jadi Bapak Ibu 2600 tahun lalu sudah ada bangunan yang lantai 7. Gambarannya seperti itu, ya. Jadi lantai 7 supaya tidak bergaul dengan orang-orang.
Tapi karena tidak bergaul dengan orang-orang, Patacara yang cantik sekali ini yang dilindungi oleh papa mamanya, akhirnya tertarik dengan pelayangnya sendiri. Ya, dan mereka tahu bahwa pasti pelayangnya tidak akan disetujui oleh orang tua. Akhirnya mereka ketika Patacara ingin dinikahkan, mereka melarikan diri, kawin lari. Orang Makassar bilang si lariang. Nah, setelah menikah, kemudian punya anak, Patacara berpikir saya harus kembali ke orang tua karena untuk memelihara anak itu susah. Ya, mungkin papa mama saya akan terima saya kalau saya bawa anak, sudah punya keturunan. Ya, ketika hampir melahirkan, suaminya bilang jangan, nanti saya dibunuh. Kenapa Bapak Ibu? Karena sampai sekarang pun kalau Bapak Ibu lihat di internet, orang-orang suku rendah yang berkasta rendah itu sampai sekarang pun tidak dihargai. Ya, Sudra dan Palit itu katanya kalau saya baca di internet, kalau mereka berjalan, tapak kakinya saja itu jangan tinggalkan bekas di lantai. Sehingga mereka harus pakai pohon dan ranting-ranting itu diikat di belakang supaya kalau mereka berjalan itu jejaknya hilang. Kemudian mereka juga tidak keluar di pagi hari. Kenapa? Karena kalau mereka berjalan kemudian berpapasan dengan Brahmana atau kasta yang lebih tinggi, kemudian bayangannya kena, maka dia bisa dibunuh karena dianggap bawa sial. Ya, jadi saking seperti itu direndahkannya. Jadi suaminya takut untuk pulang. Wah jangan, kalau pulang pasti saya dibunuh. Jadi dicegatlah Patacara sehingga mereka tidak bisa kembali ke rumah orang tuanya, dan Patacara karena di perjalanan akhirnya melahirkan di Jalang. Itu anak yang pertama. Ketika akan melahirkan anak kedua, Patacara kemudian berupaya kembali lagi ke rumah bapak di tempatnya, bukan di surga. Ya. Ketika mau kembali itu sekali lagi hujan keras, mereka tidak bisa melewati sungai yang banjir. Patacara mau sekali melahirkan, suaminya kemudian mencegat lagi, kena tahu, wah Patacara lahir lagi nih, pasti mau pulang ke rumah. Dicegat, tapi Patacara mau sekali melahirkan, akhirnya suaminya membersihkan semak untuk Patacara melahirkan di semak-semak, dan gara-gara ada seekor ular yang berdiam di sana, suaminya kemudian dipatuk dan meninggal. Ya, jadi suaminya meninggal digigit ular. Patacara yang sudah tidak tahan akhirnya melahirkan sendiri. Kemudian setelah melahirkan sendiri, dia kemudian bingung mana suaminya ini, dicari-cari, oh ternyata suaminya sudah keras, sudah meninggal, ya sudah tidak bernyawa. Nah, Patacara yang sadar suaminya meninggal gara-gara dia, kemudian semakin bertekad, saya harus pulang ke rumah, ya, karena tidak ada lagi yang bisa saya temani. Dengan membawa bayinya yang masih merah, kemudian menuntung anak laki-lakinya yang satu, Patacara berusaha menyeberangi sungai yang sedang banjir keras. Ya. Nah Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu pernah pergi ke kampung atau apa, sungai itu kalau tidak banjir di hulu, ya itu enak, kita bisa lewati. Tapi kalau dia banjir atau hujan keras di hulu, itu tingginya bisa sampai segini. Ya. Nah kita orang dewasa saja kalau mau lewat itu harus saling pegang, kalau tidak itu bisa hanyut. Saya pernah rasa waktu KKN di Toraja dulu itu, wah air naik sampai di sini. Itu setengah mati, kita goyang saja itu setengah mati, harus baku tarik. Padahal kalau di keseharian itu sungainya tenang-tenang saja, kita bisa jalan. Nah, Patacara ketika dia lihat, wah setengah mati saya bawa dua anak, dia cuma membawa anaknya yang paling kecil, yang masih merah, kemudian ditaruh di sebelah dengan harapan, nanti saya kembali untuk menjemput yang satu lagi ini. Tapi apa yang terjadi? Seekor burung elang datang mematuk anaknya karena dipikir ini daging, karena masih merah, ya baru dilahirkan. Nah, Patacara yang kembali untuk menjemput anaknya berada di tengah sungai, kemudian berusaha mengusir elang tersebut dengan mengangkat tangannya. Anak yang sebelah sini berpikir, oh mama panggil saya. Datanglah dia, hanyut terbawa air. Ya. Dan dalam sekejap, suaminya meninggal, anak pertamanya meninggal, anak keduanya juga meninggal. Dia mulai stres, kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu?
dia bertemu seseorang dalam perjalanan dan dia mengatakan, saya mau kembali ke rumah. Oh, kamu Patacara ya? Ada kabar buruk. Badai yang keras, hujan yang keras, bangunan rumahmu itu rubuh. 3 saudaramu yang lain meninggal, papa mamamu juga meninggal. Bapak Ibu, kira-kira dapat informasi seperti itu, Patacara stres enggak? Stres, ya. Dia menjadi gila sesaat, dan dikatakan dia kemudian berjalan hampir telanjang dan menjerit seperti orang gila, ya. Nah, Bapak Ibu, next. Sang Buddha setiap hari itu biasanya melakukan meditasi untuk melihat siapa yang bisa dibantu, ya. Dan Sang Buddha pada saat itu sengaja memang memilih berada di tempat Patacara akan pergi. Dan Sang Buddha kemudian mengetahui bahwa Patacara ini ternyata dalam kehidupan ini akan mencapai tingkat kesucian, ya. Jadi Bapak Ibu, semua kita punya masa lalu, punya timbunan kebajikan dan punya timbunan keburukan di masa lalu. Ketika Patacara datang, Sang Buddha kemudian, jadi Patacara itu kan diusir karena telanjang, datang ke Sang Buddha yang sedang memberikan dhamma di sana. Tetapi Sang Buddha bilang, biarkan dia masuk, biarkan dia masuk. Seorang umat yang baik kemudian memberikan penutup untuk menutupi aurat dari Patacara, dan kemudian Patacara dinasehati oleh Buddha, ya. Patacara, jangan takut, kamu telah datang kepada seseorang yang dapat melindungimu dan membimbingmu sepanjang proses lingkaran kehidupan ini. Jumlah air mata yang telah kamu kucurkan atas kematian anakmu, suamimu, orang tuamu, dan saudara laki-lakimu sangatlah banyak. Lebih banyak dari air yang ada di 4 samudra. Jadi Sang Buddha selalu membandingkan air mata kita yang kita curahkan untuk segala kepedihan, kematian, dan segala-galanya itu lebih dalam dari 4 samudra. Kenapa 4 samudra? Itu menggambarkan kita telah terlahir banyak kali di samsara ini, ya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di Paticcasamuppada, lingkaran ekornya itu begini, ya. Kalau ada yang pernah lihat, dia ekor itu tidak berujung. Artinya apa? Kita sudah terlahir mati untuk tak terhingga kalinya, ya. Nah, Bapak Ibu, belajar Paticcasamuppada itu nanti akan membuat kita kita mengerti mengapa makhluk terlahirkan. Bukan untuk apa kita diciptakan, untuk apa manusia dibuat, bukan. Mengapa makhluk-makhluk terlahirkan? Mengapa samsara itu begitu panjang? Mengapa kita bisa larut dalam watak? Dan kita setelah mengetahui itu, kita berupaya untuk tertarik untuk wiwatta. Memutus rantai kelahiran dengan pelan-pelan memperlambat menjadi maksimal 7 kali dan seterusnya, ya. Sang Buddha membabarkan ini kepada Patacara dan Patacara bisa sadar. Ini luar biasa. Ada orang yang stres gila, kemudian dibabarkan dhamma oleh Sang Buddha, itu bisa sadar. Kenapa? Tidak lari dari masa lampau Patacara sendiri, ya. Sang Buddha mengatakan, Patacara, mengapa engkau lalai? Ya. Kenapa Sang Buddha mengatakan, Patacara, kenapa kamu lalai? Karena Patacara ini rupanya sudah memenuhi syarat 100.000 kappa perbuatan baik untuk menjadi seorang arahat. Ya. Walaupun dalam kelahiran terakhirnya ini, dia mengalami hal yang tidak nyaman. Tetapi Bapak Ibu, apakah Patacara bersyukur dengan hal yang tidak nyaman yang dia peroleh? Bapak Ibu, beruntunglah kita lahir di alam manusia bisa mengalami penderitaan dan kebahagiaan 50-50 atau 50-50%. Kenapa? Karena kalau kita terlalu bahagia, maka kita tidak akan pernah menginjakkan kaki di wihara. Kalau kita tidak pernah mengalami penderitaan, kalau kita tidak melihat duka, maka kita tidak akan pernah menginjakkan kaki di wihara. Ya. Jadi berbahagialah ketika kita mengalami penderitaan, kita akan mencari tahu kenapa saya menderita.
Bagaimana munculnya penderitaan ini? Bagaimana saya menghentikannya? Adakah jalan? Dan di wiharalah kita ketemu dhammanya. Disinilah kita ketemu ajaran Buddha yang membeberkan 4 dukkha, ya, sebab akhir jalan, sebab dukkha, ada dukkha, sebab dukkha, jalan, dan akhir dukkha. Sang Buddha kemudian membabarkan Anamatagga Sutta. Next. Jadi setelah Patacara sadar, ya, Sang Buddha membabarkan Anamatagga Sutta yang membandingkan sama seperti itu, ya. Jadi dalam Anamatagga Sutta ini digambarkan Patacara sama seperti tengkorak kita. Kalau disusung, ya, itu lebih tinggi dari 3 gunung Wepula. Ya, bahkan lebih. Nah, setelah Patacara sadar, dibabarkan Anamatagga Sutta. Jadi di sini Bapak Ibu jangan kaget kalau setiap Sang Buddha membawakan Dhamma banyak orang yang mencapai tingkat kesucian. Itu banyak faktor di dalam Dhamma, itu banyak faktor, bukan cuma satu faktor, ya. Bukan cuma karena Patacara dalam kehidupan lampau itu sudah menyempurnakan 100.000 parami sehingga dalam kehidupan ini dia bisa mencapai arahat. Bukan cuma itu, ya. Ada faktor-faktor lain, diantaranya adalah Sang Buddha mengkondisikan karena melihat Patacara punya timbunan kebajikan, ya. Jadi walaupun Patacara 100.000 kapa sudah sempurna paraminya untuk menjadi arahat, kalau tidak ketemu Buddha pada masa itu, tidak ada yang mengkondisikan, maka Patacara karena lalai akan ikut watak lagi. Seperti itu, ya. Ini karena ketemu Buddha. Buddha mengkondisikan bagaimana Patacara bisa terbuka pikirannya sehingga mau memutus rantai kelahiran. Akhirnya apa? Patacara kemudian Sotapanna, dan 1 hari beliau itu bermeditasi. Jadi setelah dibabarkan Anamatagga Sutta ini, dikabarkan Patacara yang tadinya gila, kemudian sadar, kemudian dibabarkan Anamatagga Sutta, dan kemudian mencapai tingkat kesucian Sotapanna, itu kemudian menjadi bhikkhuni. Nah, di 1 hari dia bermeditasi, ketika dia membersihkan kakinya, dia melihat air mengalir yang pertama itu kemudian meresap ke dalam tanah. Ketika dia menuang air yang kedua kali, air mengalir lebih panjang dan meresap juga ke dalam tanah. Ketika dia menuang air yang ketiga kali, air menyerap lebih jauh lagi kemudian meresap ke dalam tanah. Dia kemudian merenung, ternyata dalam usia muda, sebelum 30 tahun orang bisa lahir kemudian meninggal. Ada yang lahir dan meninggal nanti antara 30 sampai 60. Ada yang lahir tua, sakit, dan nanti mati juga antara 60 sampai 90. Dia kemudian merenung bahwa kematian mendatangi semua orang. Nah, ketika Sang Buddha ada di kuti, kemudian Sang Buddha melihat, Patacara ini bisa dibantu. Sang Buddha mengirim bayangannya, kemudian memberikan wejangan kepada Patacara dengan mengatakan, ya Patacara, kamu bisa melihat bahwa segala sesuatu itu adalah tidak kekal, semuanya akan pergi, ya. Dan akhirnya Patacara mencapai tingkat kesucian arahat. Sang Buddha kemudian membabarkan syair ini dalam Dhammapada. Walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi tidak dapat melihat timbul tenggelamnya segala sesuatu yang berkondisi, sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang dapat melihat timbul tenggelamnya segala sesuatu yang berkondisi. Ya, kita ini di dalam Dhamma dikatakan kita berkondisi. Kita lahir, berlangsung, padam, mati. Itu berkondisi. Ya, kita merupakan perpaduan. Jadi ada 2 faktor yang membuat kita itu terkondisi. Kita perpaduan apa? Batin dan jasmani. Batin itu ada 4, jasmani itu ada 1, tapi 1 ini pun terdiri dari 4 mahabhuta. Kemudian kalau dipecah lagi terdiri dari materi yang banyak sekali. Ya, kalau tidak salah rupa itu ada 28 jenis. Batin ini sendiri pun kalau dipecah lagi itu bisa
jadi banyak sekali, ya, dari 4 itu pecah banyak sekali. Nah, Bapak Ibu, Patacara bisa mengisi 1 harinya saja dengan hal-hal yang bermanfaat sehingga dari Sotapanna dia mencapai tingkat kesucian arahat. Ya, itu adalah kisah tentang Patacara. Yang ketiga, next, Bapak Ibu, kita akan melihat kisah dari Patipujika Kumari. Patipujika ini adalah seorang ibu tua di masa senja, di usia ketiga kehidupannya. Setelah suaminya yang kaya raya meninggal, next, Patipujika kemudian berusaha mempertahankan hartanya untuk membiayai kehidupannya dan berusaha. Tapi anak-anaknya selalu, itu Bahuputikatera, sorry. Ini Patipujika, sorry saya loncat. Patipujika ini, ini adalah wanita yang dulunya adalah istri dari seorang dewa yang namanya Malabari. Ya, jadi pada saat dia lagi memetik bunga, kemudian tiba-tiba dia meninggal. Jadi dia hilang dari pandangan teman-temannya, hilang dari pandangan suaminya Dewa Malabari. Dan Patipujika ini kemudian terlahir di alam manusia. Di alam manusia, dia punya kemampuan yang namanya Jatisara. Jatisara itu mengingat kehidupan lampaunya. Dan dia ingat, oh dulu itu saya istrinya dewa. Saya pas lagi memetik bunga, saya meninggal. Nah, terus apa yang dia lakukan? Ya, karena dia tahu dulu dia adalah istri dewa, dia kemudian bertekad, semoga semua kebajikan yang saya lakukan sekarang, semoga saya akan terlahir sebagai istri Dewa Malabari lagi. Kenapa? Karena menyenangkan, ya, bahagia jadi istrinya dewa, happy di alam surga. Ya, ini adalah contoh yang tidak salah. Orang senang mencari kebahagiaan, tidak salah, tetapi mereka lupa, mereka larut dalam watak. Ya. Di alam manusia mereka menikah 16, dia menikah 16 tahun, usia 16, kemudian wafat 80 tahun, punya 4 orang anak. Ya. Dia selalu bertekad semoga semua perbuatan baik saya bisa membuat saya terlahir sebagai istri dari Dewa Malabari lagi. Dan tekadnya itu tercapai ketika satu hari dia meninggal, dia terlahir sebagai istri dari Dewa Malabari lagi. Ya. Dewa Malabari bertanya kepada Patipujika. Next. Patipujika, kamu kemana tadi? Ya, kok saya tidak melihat kamu? Patipujika bilang, iya, saya sudah lahir di alam manusia. Saya lahir di sana usia 80 tahun, saya barusan saja meninggal tadi. Ya, hah? 80 tahun kamu di sana? Iya. Padahal saya baru lihat kamu hampir seharian tidak ada di sini. Jadi belum 1 hari. Bapak Ibu, di alam manusia 50 tahun, di alam manusia kita itu, di alam surga Catumahrajika itu 1 hari. Patipujika ini lahir di alam Tawatimsa. Ya, jadi Dewa Malabari di alam Tawatimsa itu 100 tahun alam manusia, itu sama 1 hari di alam Dewa Tawatimsa. Jadi Malabari bilang, oh ya pantas saya tidak lihat kamu hampir seharian. Ya, jadi Patipujika bilang, iya saya sudah lahir di alam manusia 80 tahun. Cepat banget di alam manusia 80 tahun. Di sini belum sehari. Terus Dewa Malabari bertanya, ya, jika memiliki usia sependek itu, apakah mereka tetap lalai? Apakah mereka tetap lalai? Maksudnya, apakah mereka tidak berjuang? Apakah mereka tidak berusaha? Ya. Kenapa Bapak Ibu ada pertanyaan seperti ini? Karena tidak salah, karena di alam dewa itu yang selalu diagung-agungkan oleh banyak ajaran, terutama di tetangga, sehingga ketika kita besar dengan didikan tetangga, dengan masukan dari tetangga, ya, kita menganggap bahwa alam surga, alam bahagia itu cuma alam dewa. Padahal perlu kita ketahui bahwa di dalam Dhamma kita dijelaskan ada kama, sugati, bumi 7. Alam bahagia itu selain 6 alam dewa, itu adalah alam manusia kita yang sekarang. Jadi kenapa Dewa Malabari bertanya seperti itu? Karena Bapak Ibu perlu ketahui, banyak dewa
ketika akan meninggal dan mereka pergi ke Taman Nandawana yang paling indah di sana untuk wafat, untuk meninggal, teman-teman dewanya ngomong sama mereka, pergilah ke alam yang lebih baik. Terbalik dengan kita di sini. Kalau kita di sini semoga terlahir di alam bahagia. Dalam pemikiran kita bahagia itu surga. Mereka terbalik. Mereka ngomongnya begini, pergilah ke alam yang lebih baik. Belajarlah di sana dan capailah akhir kehidupan di sana. Alam lebih baik itu di mana? Di alam manusia. Jadi Bapak Ibu, kita sudah sampai di alam manusia, kemudian tidak berupaya mau kembali lagi ke alam surga, larut lagi dalam wiwatta. Dalam watta, bukan wiwatta. Ya. Jadi terbalik. Nah, makanya pertanyaan Dewa Malabari seperti itu. Kenapa mereka bisa lalai? Ya, apakah mereka masih lalai? Pati Pujika melapor begini. Wahai suamiku, para manusia itu selalu lalai. Seolah-olah mereka lahir dengan umur yang tidak terbatas. Seolah-olah mereka tidak pernah tua dan tidak akan mati-mati. Benar tidak yang dibilang Pati Pujika? Benar. Waktu Romo Yongfa bilang, Romo bisa isi tanggal 28. Saya bilang bisa. Kenapa saya jawab bisa? Ini karena saya pikir saya masih hidup pada saat tanggal 28, betul enggak? Saya tidak akan mati-mati. Padahal kematian bisa menemani saya sebelum tanggal 28, kan begitu. Tapi dalam pikiran saya, iya saya masih bisa isi tanggal 28, deal. Ya. Dengan usia hanya 100 tahun mereka lalai dan bermalasang. Kapan mereka bisa keluar dari penderitaan? Ini masih Dewa Malabari. Ya. Kemudian ketika para biku bertanya kepada Buddha, mana rumah tangga yang baik itu tadi, ibu-ibu yang baik itu? Sang Buddha kemudian menceritakan bahwa dia telah meninggal dan terlahir kembali sebagai istri dari Dewa Malabari. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair yang dibawa ini. Ya. Orang yang mengumpulkan bunga-bunga kesenangan indria yang pikirannya kacau dan tak pernah puas akan berada di bawah kekuasaan sang penghancur. Penghancur itu kematian. Ya. Nah, Bapak Ibu, next. Yang terakhir adalah kisah Bahuputika Teri. Bahuputika Teri ini orang kaya yang kemudian karena diminta oleh anak-anaknya untuk membagi hartanya, ya, dia kemudian menghabiskan hartanya untuk anak-anaknya dan kemudian dia kecewa. Kenapa? Karena anaknya yang paling tua bilang, Mama, jangan kau tinggal terus sama saya, kan ada yang anak-anak yang lain. Harta kau bagi 7, ya, jadi 7 putra 7 putri. Kau bagi 14 hartamu, baru kau tinggal lebih lama dengan saya. Paham ya? Maksudnya dia keberatan. Padahal menjaga orang tua, berbakti kepada orang tua itu kan kalau dia bisa jaga sendiri itu kan perbuatan baik untuk dia sendiri. Tapi ini dia berpikir beda. Bayangkan Bapak Ibu, ini 2600 tahun lalu di mana moralitas manusia masih jauh lebih baik dibanding sekarang. Ya. Kalau sekarang bagaimana? Semakin banyak orang yang menelantarkan orang tuanya, ya. Untung kalau orang tua masih punya harta, jangan dibagi habis dulu, pegang, simpan, karena anak-anak masih bisa menghargai. Kalau anak-anak dibagi habis semua, nanti sama kisah di Singapura yang ada cerita kan, saya tidak tahu itu betul atau tidak, sampai Presiden Lee Kuan Yew itu turun tangan menghukum si anak karena menyuruh orang tuanya keluar dan tinggal di luar. Padahal itu harta dari orang tua. Ya, jadi sama seperti Bahuputika. Tetapi Bapak Ibu, setiap karma buruk yang kita alami itu adalah sebenarnya kondisi yang baik untuk kita supaya tidak larut dalam watta. Kondisi-kondisi karma buruk yang kita alami itu bisa membuat kita berusaha untuk menjalani arus wiwatta, melawang arus kehidupan. Jadi Bahuputika ini kemudian melihat, aduh, saya sudah tua, diperlakukan begini sama anak-anak, pergi ke anak kedua juga dibilang begitu, ketiga, keempat dan seterusnya sama, ditolak semua. Mending saya jadi bikuni deh, ya. Tapi Bapak Ibu, ini satu kisah, ya. Jangan nanti kita punya kesimpulan, oh itu semua orang jadi biku, bikuni itu sama seperti film-film Shaolin. Kalau Bapak Ibu dulu lihat kan drama-drama Shaolin, putus cinta jadi biku, jadi hosang. Putus cinta jadi bikuni, ya, jadi niku. Tidak begitu, ya, ini satu kasus. Nah, jadi ketika menjadi bikuni, dia kemudian berusaha berjuang sepanjang malam. Kenapa? Karena dia tahu saya sudah tua. Sebentar lagi saya koit, saya meninggal.
badan sudah sakit, tidak bagus ya. Jadi dia berusaha berjuang. Mata sudah rabung, dia berusaha berjuang. Nah, Bapak Ibu, ada manfaatnya? Ada, dia beruntung karena pada saat itu terlahir di zaman Buddha dan Sang Buddha sekali lagi datang membantu. Next. Buddha kemudian membimbing Bahuputika Teri, mengirimkan bayangannya ya, dan mendorong dia untuk bermeditasi sehingga Bahuputika mencapai tingkat kesucian ya. Kemudian Sang Buddha memuji Bahuputika. Walaupun seorang hidup 100 tahun tetapi tidak dapat melihat keluhuran Dhamma, sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang dapat melihat keluhuran Dhamma. Ya. Bapak Ibu, dari 4 kisah di atas, ya, apa sih kesimpulan yang akan kita ambil? Yang pertama, next. Oke, next. Beda. Oke. Yang pertama, kita terlahir berkali-kali ya, dicengkram oleh raksasa yang disebut waktu atau kala ya. Dan ini dijelaskan dalam Paticca Samuppada di mana di sini bagus sekali satu waktu kita bisa membahas Paticca, itu luar biasa. Ini menjelaskan bagaimana kita terlarut dalam watta itu, 3 watta itu ya. Karena kekotoran batin kita melakukan kama ini akan menghasilkan wipaka, dan wipaka ini kita respon dengan kotoran batin menghasilkan kama lagi dan seterusnya. Nah, di sini ada gambar di mana di sebelah atas itu orang-orang berjalan dengan jalan mulia berunsur 8, sebelah kanan atas Bapak Ibu, kiri atas ya. Sang Buddha membabarkan Dhamma sehingga kita bisa keluar dari watta samsara, lingkaran samsara ya. Next. Ini raksasa kala, gambar yang dilingkari itu tangan raksasa yang mencengkeram waktu ya. Next. Ini kita oke, kita bahas sedikit ya. Bapak Ibu, Samanera Sukha ini arahat 7 tahun ya. 7 tahun. Saya 52 tahun belum ada apa-apanya. Ini arahat 7 tahun loh Bapak Ibu ya. Kenapa? Jangan salah, timbunan tiap orang, tiap makhluk itu berbeda ya. Jadi dia bisa arahat 7 tahun, di belakangnya ada kisah yang luar biasa. Dia ini dulu bukan siapa-siapa ya. Jadi dia hidup dari bayaran nasi ya. Jadi setiap hari bekerja hanya untuk segempuk nasi. Dan satu waktu dalam kehidupan ini dia terlahir sebagai samanera. Dia melihat ada orang meluruskan anak panah, membelok-belokkan air ya. Kemudian membuat tukang kayu, membuat roda dan sebagainya. Dia berpikir, barang-barang yang tidak ada nyawanya, tidak ada jiwanya, itu bisa diatur. Kenapa saya punya kesadaran, saya tidak bisa atur kesadaran saya? Ya, kenapa saya tidak bisa mengendalikan kesadaran saya? Kenapa saya tidak bisa mengatur kesadaran saya untuk hal yang lebih baik? Makanya dia berpikir, kalau gitu saya tidak mau pindah patah hari ini. Saya lagi samwega, lagi timbul keinginan terdesak untuk berlatih. Ya, dia kemudian pergi bermeditasi. Sehingga Bante Sariputta kemudian pergi setelah berpindah patah, mengumpulkan dana makanan bermaksud memberikan makanan kepada samanera ini. Tapi pada saat itu Sang Buddha melarang Bante untuk memberikan makanan. Kenapa? Karena akan mengganggu proses meditasinya ya. Dan Sang Buddha melihat bahwa samanera ini setelah bermeditasi dia akan mencapai. Dan apa hebatnya lagi Bapak Ibu, Dewa Saka dan para dewa membantu menjaga ya. Menjaga agar suasana wihara tetap tenang sehingga samanera ini bisa bermeditasi dan next kemudian mencapai tingkat kesucian ya. Nah, samanera ini dulunya adalah Bata Batika, orang yang hidup dari segumpal nasi ya. Tapi suatu waktu dia kemudian berdana kepada, kebetulan ya, dia ketemu dengan Buddha yang luar biasa dan
Dari dana kepada Buddha itu dalam 2 kelahiran sebelumnya dia terlahir di alam dewa, dan kelahiran terakhirnya dia menjadi samanera yang bisa mengenal Dhamma di usia 7 tahun. Ya. Nah, Bapak Ibu, Sang Buddha kemudian mengatakan pembuat saluran air mengatur jalan airnya, tukang panah meluruskan anak panah, tukang kayu melengkungkan kayu, orang bajik mengendalikan dirinya sendiri. Ya. Jadi benda-benda mati itu bisa kita atur semaunya kita. Kenapa kita yang punya kesadaran tidak bisa mengatur, mengendalikan diri kita sendiri? Ya, Bapak Ibu, next. Kesimpulan kita hari ini adalah waktu terus berlalu. Mari mengisi kehidupan kita setiap hari dengan kebajikan, dana, sila, samadhi, panya. Yang penting itu di belakangnya. Untuk apa? Untuk wiwatta, untuk melawang arus samsara. Ya, tujuan akhir kita melakukan perbuatan baik itu bukan supaya kaya, panjang umur dan sebagainya Bapak Ibu, tetapi untuk mencapai, mengkondisikan tercapainya tujuan akhir nibbana. Terlalu tinggi, cita-citanya tinggi sekali, ya, di awang-awang. Bapak Ibu ketika kita makan, kita mau enak dan kenyang atau kita mau sehat? Kalau yang memilih sehat, maka enak dan kenyang itu kita kesampingkan. Yang memilih sehat, bisa tidak makan makanan sehat tetapi juga membuat kita kenyang. Ketika kita makan kita tidak perlu kenyang, kita pasti kenyang, betul? Ketika kita makan yang sehat, kita kenyang enggak? Kenyang juga. Perlu yang enak enggak? Sekali-sekali enak boleh, tetapi dalam batasan tertentu. Tujuan kita tetap adalah sehat. Ya. Tapi kalau kita mau pilih yang enak, mau tidak sehat, tidak apa-apa, yang penting enak, itu berarti kita memilih, kita makan untuk watta, mengikuti arus kehidupan. Ya, mau terlahir jadi raja dewa, mau terlahir, wah luar biasa, silahkan, tidak salah. Ya, tetapi Sang Buddha mengingatkan, ketika kita terlahir dengan kondisi-kondisi seperti itu, maka kelak tetap kita akan digiring untuk masuk lahir, tua, sakit, mati. Ya. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita melakukan perbuatan baik semata-mata supaya kita bisa memperpendek samsara kita, mencoba melawan samsara itu, maka tujuan akhir kita adalah melakukan perbuatan baik untuk mencapai, mengkondisikan tercapainya nibbana. Ya, sama seperti kita makan sehat, pasti kenyang, ya itu bonus. Bapak Ibu melakukan perbuatan baik semata-mata untuk nibbana, Bapak Ibu berdana, sila. Apakah Bapak Ibu juga akan dapat bonusnya kaya? Dapat. Tidak usah berharap saya akan kaya dan sebagainya. Justru di dalam Abhidhamma ketika kita berharap saya nanti semoga kaya, saya pimpin aman dan seterusnya, itu adalah kekotoran batin Bapak Ibu, yang akan membuat perbuatan baik kita yang dari 3 akar menjadi turun menjadi 2 akar. Terus kalau kita tidak punya kebiasaan melakukan perbuatan baik, yang 2 akar turun menjadi sugati ahetuka, tanpa akar yang baik. Merugikan diri kita sendiri. Jadi mulailah kita berdana dengan tujuan melepas, mulailah kita melatih sila dengan tujuan untuk mencapai yang lebih tinggi, nibbana. Ya. Melihat duka, penderitaan, ketidaksempurnaan dan lain-lain membuat orang melatih samana dhamma untuk wiwatta. Bapak Ibu, samana dhamma itu apa? Jalan mulia berunsur 8. Ya. Ketika Bapak Ibu merawat sila, kita sudah menjalankan 3 latihan dari jalan mulia berunsur 8. Apa itu? Sama waca, sama kamanta, sama ajiwa. Ya. Yang luar biasa adalah bagaimana ketika mata pencarian itu sangat menjanjikan, tetapi bisa ditolak. Saya pernah mendengar dari seorang sahabat yang juga ada di sini, hotelnya itu tidak menerima kalau untuk orang-orang yang cuma mau datang untuk ese-ese dan sebagainya. Kenapa? Karena dia menjaga moralitas. Tidak usah saya sebut namanya, ya, tidak enak. Dia akan menolak, sampaikan ke manajemen bahwa tidak terima yang begitu-begitu. Padahal kalau terima kan hotelnya rame, betul enggak? Ya. Dan Bapak ini juga adalah donatur besar untuk wihara kita. Saya nggak sebut namanya, tapi Bapak Ibu tahulah, ya. Oke. Ketika kita bisa melihat duka, maka kita mau praktek jalan mulia berunsur 8.
Jadi ketika kita mulai mengenal penderitaan, maka kita akan berusaha mempraktekkan jalan mulia berusur 8. Untuk apa? Supaya kita terhindar dari penderitaan, supaya kita tidak jadi orang miskin, supaya kita tidak sakit, supaya kita sehat. Bukan Bapak Ibu, jadikanlah semua perbuatan baik kita itu semata-mata demi pencapaian nibbana, maka sehat, umur panjang, kemolekan dan sebagainya itu menjadi bonus buat Bapak Ibu tanpa harus Bapak Ibu kotori dalam pikiran Bapak Ibu ketika akan melakukan perbuatan yang baik. Ya. Itu yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Sampai di sini kalau ada pertanyaan silakan. Bapak Ibu, saya ngomong begitu karena saya juga berjuang. Bukan berarti saya lebih hebat atau lebih bagus dari Bapak Ibu, enggak. Saya juga masih sering ikut arus watak. Ya. Terus bagaimana supaya tidak ikut arus watak? Wihara mengkondisikan. Ya, banyak sekali. Sebagai pengumuman buat Bapak Ibu, setiap hari Minggu setelah puja bakti ini, ya, Daya Kasaba itu mengadakan program meditasi dari jam 1 sampai jam 4. Setiap hari Minggu, ya. Jadi Bapak Ibu setelah misalnya selesai puja bakti, habis makan siang, mau kembali datang, langsung meditasi aja di sini, ya. Dari minggu lalu itu sudah berlangsung, ada kurang lebih 2 sampai 4 peserta, disesuaikan. Bapak Ibu mau meditasi sampai jam 4 atau lewat, silahkan. Bapak Ibu cuma duduk kemudian sakit pinjangku 10 menit aja, enggak apa-apa. Itu berarti kita sudah pernah mencoba melawan samsara. Ya. Bapak Ibu cuma 1 menit terus tiba-tiba handphonenya bunyi, bagus, yang penting sudah pernah duduk kan. Daripada untuk masuk saja, aja deh, enggak mau aja deh. Ya. Jadi jam 1 sampai jam 4. Terus bagaimana kalau selama jam 12 sampai jam 1 sudah tidak ada kegiatan, mau langsung dulu masuk, silahkan, itu juga bagus. Ya. Cuma mungkin minggu ini belum maksimal, kenapa? Karena minggu ini juga ada baksos. Ini Ibu Wandani saja sudah seragam semua, siap-siap untuk baksos. Ya. Jadi pasti tabrakan. Dan buat Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sering melihat jadwal Sasana Dipa itu banyak tabrakannya. Ya. Contoh, yang Uposata barusan ada puja bakti Uposata. Terus buat teman-teman yang di kepengurusan ada rapat pembahasan retret Bante Titayano bulan Maret nanti. Terus muncul lagi Dhamma kelas. 3 bersamaan, waktunya sama. Nah, sama seperti hari ini, mungkin ada meditasi, ada baksos dan ada yang lain-lain. Bapak Ibu apa boleh buat, mau tidak mau, itu semua tetap berjalan, silahkan memilih. Bapak Ibu mau melakukan perbuatan baik dengan cara sesuai dengan apa yang Bapak Ibu bisa lakukan, ya, seperti itu.